Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu pembuatan logam alkali serta reaksi yang terjadi pada logam alkali. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai membahas pembuatan logam alkali. Logam yang pertama pada golongan alkali adalah logam litium atau Li. Sumber logam Li itu adalah mineral yang namanya spodumen atau rumusnya LiAlSiO 3 kali. Spodumen ini dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian dicampur dengan asam sulfat atau H2SO4 yang panas dan dilarutkan ke dalam air untuk mendapatkan larutan yang namanya litium sulfat atau Li2SO4. Selanjutnya, litium sulfat ini direaksikan dengan Na2CO3 atau natrium karbonat, menghasilkan litium karbonat atau Li2CO3 dan natrium sulfat atau Na2SO4. Kemudian litium karbonat atau Li2CO3 ini direaksikan lagi dengan asam klorida atau HCl, menghasilkan LiCl atau litium klorida ditambah air dan ditambah CO2 atau karbon dioksida. Langkah terakhir, lelehan dari LiCl ini dielektrolisis. Kita ingat lagi reaksinya pada katode. Jika lelehan maka logamnya Li plus lelehan akan berubah menjadi Li yang padatan. Jadi didapatkan logam Li. Sedangkan pada anoda terjadi reaksi yang Cl-nya akan membentuk gas klorin. LiCl ini memiliki titik didih yang sangat tinggi, yaitu 600 derajat Celcius, sehingga dalam proses elektrolisis ini membutuhkan biaya yang tinggi karena untuk mencapai titik leleh yang 600 derajat Celcius. Karena itu pada proses elektrolisisnya LiCl itu ditambahkan dengan KCl atau kalium klorida yang tujuannya adalah menurunkan titik lelehnya menjadi 430 derajat Celcius. Dengan demikian, titik lelehnya mudah dicapai dan juga dapat menghemat biaya produksi. Logam alkali yang kedua adalah logam natrium atau Na. Logam natrium itu diperoleh dengan menggunakan cell down, yaitu reaksi yang terjadi adalah elektrolisis lelehan NaCl atau natrium klorida yang dicampurkan dengan kalsium klorida. Tujuan pencampuran dari NaCl dengan CaCl2 itu adalah untuk menurunkan titik lelehnya. Awalnya 800 derajat Celcius, jika dicampur akan turun menjadi 580 derajat Celcius, sehingga proses elektrolisis lebih cepat terjadi dan bisa menghemat biaya produksi. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Lelehan NaCl akan terurai menjadi Na+ ditambah Cl-. Kemudian kita ingat reaksi pada elektrolisis di katode Na+-nya akan berubah menjadi Na yang cair. Sedangkan pada anoda akan terbentuk gas klorin. Reaksi sel lengkapnya setelah elektronnya ini dihilangkan adalah 2Na+ ditambah 2Cl- menghasilkan 2Na. Nah, ini adalah logam natrium yang dalam bentuk cair.
Selanjutnya, logam yang ketiga pada golongan alkali adalah kalium. Sumber utama dari kalium itu adalah mineral sulfit atau KCl, dan logam kalium itu didapatkan dengan mereduksi lelehan kalium klorida ini. Reaksi yang terjadi adalah Na ditambah KCl yang lelehan akan menghasilkan NaCl-nya, lalu kaliumnya adalah berbentuk gas. Reaksi ini berada dalam keadaan kesetimbangan karena K itu mudah menguap dan K kemudian dikeluarkan dari sistem. Jika K dikeluarkan dari sistem, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan untuk selanjutnya terus-menerus memproduksi logam kalium. Logam alkali yang keempat adalah rubidium atau Rb. Metode pembuatan Rb itu tidak sama dengan pembuatan logam alkali lainnya, karena cairan RbCl itu dapat mudah larut ke dalam garam cairnya. Karena itu, reaksi ini dibuat dengan mereaksikan logam Na dengan RbCl yang merupakan cairan panas. Reaksi yang terjadi adalah Na ditambah RbCl menghasilkan Rb ditambah NaCl. Reaksi ini berlangsung dalam kesetimbangan dan Rb itu sangat mudah menguap. Dan kemudian setelah menguap, hilang dari sistem kesetimbangan ini dalam wujud yang relatif sudah bebas dari zat pengotornya. Setelah Rb menghilang dari sistem kesetimbangan ini, maka reaksi ini akan terus bergeser ke kanan dan terus menghasilkan gas Rb. Logam yang kelima pada golongan alkali adalah cesium atau lambangnya Cs. Di bidang industri, CsCl itu dibuat dari mineral polusit yang kemudian ekstraknya direaksikan dengan stibbium klorida. Reaksinya adalah CsCl ditambah SbCl3 akan menghasilkan garam yang sukar larut dengan rumus CsSbCl4. Proses selanjutnya, garam ini direaksikan dengan H2S atau hidrogen sulfida akan menghasilkan CsCl. Dan selanjutnya CsCl ini akan direaksikan lagi dengan logam Na untuk mendapatkan logam Cs yang berbentuk cair. Kita lanjutkan membahas reaksi-reaksi yang terjadi pada logam alkali. Reaksi yang pertama adalah reaksi dengan gas hidrogen atau H2. Jika dipanaskan, maka logam alkali itu dapat bereaksi dengan H2 membentuk senyawa alkali hidrida. Reaksi umumnya adalah sebagai berikut. 2L, L itu adalah logam alkali, bereaksi dengan gas hidrogen membentuk alkali hidrida atau rumusnya adalah LH, di mana L tadi adalah logam alkali. Contoh reaksinya, logam alkalinya misalnya di sini adalah Na. Na bereaksi dengan H2 menghasilkan 2 molekul NaH atau natrium hidrida. Contoh lain adalah logam Li. Li bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan 2 molekul LiH, diberi nama litium hidrida. Reaksi yang kedua adalah reaksi logam alkali dengan gas oksigen. Logam alkali itu dapat bereaksi dengan gas oksigen dalam jumlah terbatas membentuk oksida, senyawa oksida. Rumus umumnya adalah 4L ditambah gas oksigen akan menghasilkan senyawa L2O. Ini adalah senyawa oksida. Contohnya logam alkali Na. Jika bereaksi dengan O2 akan menghasilkan Na2O. Ini nama senyawanya adalah natrium oksida.
Sedangkan jika jumlah oksigennya berlebih, artinya terus-menerus ditambahkan gas oksigen, natrium itu dapat membentuk senyawa peroksida. Sedangkan untuk kalium, rubidium, dan cesium akan membentuk senyawa yang namanya superoksida. Contohnya di sini adalah natrium. Jika direaksikan dengan oksigennya berlebih, akan dihasilkan senyawa Na2O2 diberi nama natrium peroksida. Sedangkan kalium jika direaksikan dengan oksigen yang berlebih akan menghasilkan 2 molekul KO2 atau diberi nama kalium superoksida. Selanjutnya adalah reaksi yang ketiga, yaitu reaksi logam alkali dengan halogen. Logam alkali dapat bereaksi dengan halogen atau unsur golongan 7A yang terdiri dari FCl-BrI, fluor, lalu klor, lalu Br itu brom, dan iod. Akan membentuk senyawa yang namanya garam halida. Reaksi umumnya adalah sebagai berikut. 2L ditambah X2 menghasilkan LX lambangnya, di mana L itu adalah logam alkali, X2 adalah halogen, selalu ada angka 2-nya karena unsur diatomik. Lalu LX ini adalah garam halida. Contohnya adalah natrium bereaksi dengan Cl2 akan membentuk NaCl. Nama senyawanya menjadi natrium klorida. Kalium bereaksi dengan gas brom menghasilkan KBr atau kalium bromida. Selanjutnya reaksi yang keempat adalah reaksi logam alkali dengan air. Logam alkali dapat bereaksi dengan air itu akan membentuk basa dan gas hidrogen atau H2. Logam Li itu akan bereaksi agak pelan dengan air atau agak lambat. Logam natrium itu jika bereaksi dengan air akan bereaksi secara hebat disertai dengan percikan api dan sangat berbahaya. Terlebih lagi unsur kalium, rubidium, dan cesium jika dimasukkan ke dalam air maka akan meledak. Reaksi umumnya adalah 2L ditambah 2H2O menghasilkan 2LOH ditambah gas hidrogen. L itu adalah logam alkali, H2O tadi adalah air. Contoh reaksinya misalnya logam natrium direaksikan dengan H2O atau air akan menghasilkan basa. Ingat lagi ciri-ciri basa adalah OH. NaOH ditambah H2. Ini senyawanya menjadi namanya natrium hidroksida. Contoh yang kedua, kalium. Logam kalium jika bereaksi dengan air akan menghasilkan basa KOH. Namanya adalah kalium hidroksida dan disertai dengan H2 atau gas hidrogen. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini, yaitu tentang pembuatan logam alkali dan reaksi-reaksi yang terjadi pada logam alkali telah selesai kita bahas. Berikut ini untuk evaluasi diri kalian terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menjelaskan mengapa pada pembuatan logam litium harus ditambahkan senyawa kalium klorida atau KCl. Lalu soal yang kedua, kalian diminta membuat reaksi ABCD dan kemudian memberi nama senyawa yang dihasilkan. Yang pertama adalah kalium ditambah gas hidrogen atau H2, rubidium ditambah gas oksigen tetapi yang berlebih, lalu cesium ditambah air atau H2O, dan yang terakhir litium ditambah gas klorin atau Cl2. Alhamdulillah pembahasan materi tentang reaksi pembuatan logam alkali serta reaksi yang terjadi pada logam alkali telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik.
Jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.